Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pendidikan calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pacitan dalam aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif bersama saya Dian Aryuning Tias, Guru SDN 2 Worawari. Dan berikut adalah Bapak Didik Hartanto sebagai pengajar praktik dan Ibu Ari Suraini sebagai fasilitator. Rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif akan kami tampilkan dalam video kali ini. Kemudian hal yang menjadi latar belakang dalam aksi nyata budaya positif di SDN 2 Worawari adalah kesadaran akan penerapan disiplin diri siswa belum berdasarkan pada motivasi internal. Posisi kontrol guru pun belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai penghukum dan membuat siswa merasa bersalah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal. Siswa yang memiliki disiplin diri berarti mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Tujuan dari aksi nyata budaya positif ini adalah yang pertama, terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif, terbentuknya karakter disiplin yang kuat, kemudian menumbuhkan dan membiasakan budaya positif dengan keyakinan kelas, dan menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dan posisi kontrol sebagai manajer. Dalam sebuah tindakan tentunya akan ada tolak ukur keberhasilannya, yaitu untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan untuk mengontrol kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan, maka tolak ukur yang digunakan adalah sebagai berikut. Terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas. Konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas dan teraplikasikannya proses segitiga restitusi dalam membantu siswa dengan posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya adalah langkah-langkah atau lini masa tindakan yang dilakukan dalam melakukan aksi nyata. Yang pertama adalah membuat perencanaan aksi nyata dan mengkomunikasikannya kepada kepala sekolah. Selanjutnya melakukan revisi perencanaan jika diperlakukan sebagai hasil konsultasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk mengimbaskan materi budaya positif dan mengkomunikasikan tindakan aksi nyata kepada wali kelas dan rekan sejawat. Kemudian membuat keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah melakukan layanan restitusi penerapan disiplin positif dan mengevaluasi dan merefleksi kegiatan tindakan aksi nyata dalam rangka membudayakan kebiasaan positif di sekolah. Lalu melaporkan hasil kegiatan tindakan aksi nyata kepada kepala sekolah dalam bentuk artikel. Dukungan yang dibutuhkan dalam melakukan aksi nyata budaya positif adalah yang pertama, dukungan dari pihak sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, dan murid dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Kemudian, orang tua siswa dalam perannya menumbuhkan budaya positif di lingkungan keluarga, dan dukungan dari keluarga yang selalu mensupport dan memotivasi untuk selalu melakukan yang terbaik. Dan berikut adalah kegiatan diseminasi di sekolah tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif pada Kamis 2 Februari 2023. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Worawari, Bapak Nur Habib. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Worawari. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah kita senantiasa selalu berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Perkenankanlah saya di sini sebagai pembawa acara dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di SD Negeri 2 Worawari, Kamis 2 Februari 2023 sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, pengantar dari Bapak Kepala SD Negeri 2 Worawari. Acara yang ketiga, acara inti. Acara yang keempat, doa. Dan acara yang kelima, penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk acara yang ketiga, yaitu pengantar dari Bapak Kepala SD Negeri 2 Worawari. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Worawari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat,
dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 2 Februari 2023 kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada aral suatu apapun. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dengan harapan mudah-mudahan kami di yaumul kiamah nanti mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, untuk mengawali acara pada diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SDN Negeri 2 Worawari ini, kami ucapkan selamat dan bangga kami SDN Worawari 2 kepada CGB calon guru penggerak angkatan ke-7, yaitu Ibu Dian Aryuning Tias SPD. Kami bangga SDN Worawari 2 punya Ibu Dian Aryuning Tias ini yang sudah mengikuti rangkaian atau tahapan-tahapan calon guru penggerak angkatan ke-7 ini, dan hanya doa yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Dian Aryuning Tias SPD, semoga tetap sehat, semangat untuk melaksanakan atau mengikuti rangkaian atau tahapan-tahapan di calon guru penggerak berikutnya, dan tetap semangat. Kemudian harapan kami kepada Bapak Ibu guru yang lain segera menyusul langkah-langkah Ibu Dian Aryuning Tias. Nanti angkatan ke-8 dan 9 mudah-mudahan dari SDN Worawari 2 ini juga mengikuti adanya program pemerintah CGB atau calon guru penggerak. Itu harapan kami kepada Bapak Ibu, khususnya yang muda-muda. Mari semangat kita ikuti program pemerintah yang baik ini. Mudah-mudahan kita dalam berjuang di lingkungan pendidikan mendapat ridha Allah SWT, dan kita selalu mendapatkan rahmat dan nikmatnya dari Allah SWT. Amin Allahumma amin. Kemudian kepada Ibu Dian saya sampaikan semangat terus untuk mengikuti tahapan-tahapan atau rangkaian-rangkaiannya di calon guru penggerak ini sampai selesai dan cepat lulus selesai dengan predikat yang sangat memuaskan nantinya. Itu harapan kami. Jadi mari kita dukung Ibu Dian, kita doakan Ibu Dian mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT dan semangat untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan ke-7 ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang lain segera menyusul. Itu harapan kami dari khususnya lembaga SDN 2 Worawari ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan atas pengantar dari Bapak Kepala SD Negeri 2 Worawari. Semoga acara nanti akan berjalan dengan lancar. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yakni diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di SD Negeri 2 Worawari, Kamis 2 Februari 2023 oleh Ibu Dian Aryuningtyas SPD. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nur Kabib SPD, Kepala SDN 2 Worawari. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Worawari. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan keselamatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di gedung SDN 2 Worawari dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, sebelum kita memasuki materi, izinkan kami berkenalan terlebih dahulu. Saya, tentunya Bapak Ibu sudah kenal semuanya dengan saya. Saya Dian Aryuningtyas, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pacitan dari SD Negeri 2 Worawari. Kemudian Bapak Didik Hartanto selaku pengajar praktek saya, dan Ibu Ari Suraini selaku fasilitator kami selama mengikuti PGP atau Program Pendidikan Guru Penggerak. Baik, sebelum kita masuk materi, agar kegiatan hari ini berjalan lancar, kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas pada pagi hari ini. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya izinkan saya untuk di depan. Bukan berarti saya di sini untuk berniat menggurui atau bagaimana, karena jelas secara kemampuan dan sebagainya saya masih jauh. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan materi yang telah saya peroleh selama mengikuti program Guru Penggerak yang dimulai dari bulan Oktober tahun 2022 hingga saat ini. Saya telah menyelesaikan satu modul 1 yang terdiri dari 4 submodul. Yang pertama tentang filosofi pendidikan nasional, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, dan budaya positif. Baik, sebelumnya mari kita buat kesepakatan kelas pada pagi hari ini. Kesempatan kelas yang pertama, kita belajar serius, santai dan bahagia ya Bapak Ibu ya. Kemudian semangat dan memahami. Kita belajar bersama-sama karena di sini saya juga masih belajar dan hanya sedikit sebenarnya ilmu yang telah saya peroleh, dan saya berniat untuk berbagi dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru semua di sini. Kemudian diselingi humor agar kita tidak sepaneng ya. Kemudian saling menghargai, memiliki hak yang sama dalam berpendapat, kemudian berkata dengan sopan. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dalam pendidikan guru penggerak di modul 1 itu terdiri dari 4 submodul. Yang pertama filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, selanjutnya nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, dan pada saat ini modul 1.4 adalah budaya positif. Nah, apa sebenarnya budaya positif? Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang budaya positif, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu guru semua. Tadi saya sudah menyediakan emoticon ya, yang warna hijau itu untuk setuju dan yang warna merah untuk yang tidak setuju. Mohon nanti Bapak Ibu jawab ya.
Ini berkaitan dengan apa yang kita yakini selama ini dan yang kita terapkan ya. Yang pertama, apakah setuju atau tidak ya kira-kira Bapak Ibu guru semua jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Coba diangkat. Setuju. Hampir semuanya setuju bahwa memberikan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Baik, yang kemudian yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju jika memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, kemudian membersihkan halaman sekolah, itu juga dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Oh iya, banyak yang setuju. Di sini maksudnya hukuman itu ada yang bersifat negatif dan ada yang bersifat positif ya. Misalnya kalau yang bersifat negatif itu bisa dengan membentak, dengan yang kekerasan atau menjatuhkan mental. Tapi jika dengan membaca itu sudah termasuk hukuman positif. Selanjutnya yang ketiga, apakah dengan memberi penghargaan Bapak Ibu setuju jika dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Oh, ada yang setuju dan ada yang tidak. Pak Wana kali ini tidak setuju jika dengan memberikan penghargaan itu tidak meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, mari kita nanti akan membahas ini ya Bapak Ibu. Apakah sebenarnya hukuman, apakah sebenarnya penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, ini berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah. Selanjutnya pada hari ini topik dalam eksplorasi budaya positif yang akan kita bahas yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman. Di sini ada motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas dan kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi yang terdiri dari 5 posisi kontrol. Sebenarnya kita di sini sebagai orang dewasa atau apalagi sebagai pendidik itu dapat memerankan 5 posisi kontrol. Nanti kita akan mempelajari kira-kira posisi kontrol mana yang dapat kita terapkan. Dan kemudian 2.6 tentang restitusi, yaitu segitiga restitusi. Yang pertama nanti kita bahas tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas, kita ilustrasi terlebih dahulu. Saya akan membagikan sebuah kertas kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini. Kemudian nanti tolong tuliskan sesuatu yang sudah Bapak Ibu guru capai, yang sangat berharga dan itu sangat penting perannya bagi diri Bapak Ibu semua. Sebentar, saya akan bagikan kertas terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, monggo dituliskan apa yang sangat berharga yang telah dicapai selama Bapak Ibu sampai usia saat ini. Sesuatu yang sangat berharga dan itu harus perlu dipertahankan. Kemudian tolong Bapak Ibu lipat apa yang sudah dituliskan di kertas, dilipat. Kemudian letakkan di salah satu tangan, kemudian genggam benda tersebut dengan segala daya. Ya, ibaratnya kita sudah mendapatkan sesuatu, kita genggam erat-erat ya. Kemudian buatlah sebuah kepala. Nah, kita ilustrasikan ya, bisa dengan teman di depan atau di sampingnya. Misalnya Pak Bandar bisa dengan Bu Pita, Bu Im bisa dengan Bu Sepi atau Bu Dian, Pak Bakti bisa dengan Bu Prakti atau bisa dengan Bu Rini ya. Nah, kemudian setelah itu teman Anda juga sebagai teman Anda juga akan berusaha sekuat tenaga untuk merayu atau meminta apa yang telah Anda dapatkan dalam genggaman. Itu dengan cara bisa mengancam, membujuk, menghardik, merayu, menyuap. Apa saja caranya agar dapat membuka kepalan tangan itu? Kira-kira Anda, jika sesuatu yang sudah
sudah kita peroleh ini diganggu atau ingin diminta oleh siapapun dengan cara apapun, apa yang akan kita lakukan? Dan apakah kita juga akan berusaha untuk meminta atau mengganggu dengan apa yang orang lain dapatkan? Mari kita renungkan, kemudian mohon untuk salah satu Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan pendapatnya. Apakah kira-kira yang akan Bapak Ibu Guru lakukan jika apa yang sudah kita peroleh dalam genggaman ini diminta oleh orang lain, atau apa yang sudah diterima atau diraih oleh orang lain, apakah Anda juga akan berusaha untuk mengganggu atau memintanya? Silakan, mohon raise hand-nya. Siapa? Oh iya, Pak Wana. Terima kasih Pak Wana, sebentar. Baik Pak Wana, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang kami hormati Ibu Dian Aryani Tias dan juga teman-teman guru SD Negeri 2 Worawari. Terima kasih menanggapi dari pertanyaan atau sebuah permasalahan dari perubahan paradigma. Tadi disampaikan untuk menuliskan sebuah hasil ataupun capaian yang saya capai dan saya genggam. Ini tidak akan saya lepas walaupun ada bujuk rayu, paksaan ataupun ancaman ataupun suap yang diberikan kepada saya, karena sesuatu yang saya capai tersebut adalah sebuah bagi saya sebuah kebanggaan dan juga amanah yang harus tetap saya pegang teguh, karena apa yang saya capai tersebut butuh perjuangan yang sangat berat bagi saya, dan itu adalah juga salah satu cita-cita saya untuk mendapatkan hal-hal sebagai tujuan hidup saya. Sekali lagi, saya tetap akan mempertahankan walaupun apapun yang terjadi pada diri saya, dan saya tetap memegang teguh amanah yang sudah saya dapat pada jalur yang sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Wana. Terus bagaimana untuk Bapak Ibu Guru yang lain? Apakah memberikan atau masih tetap menggenggam erat kira-kira? Ya. Tentunya kita tetap menggenggam erat tangan kita ya Bapak Ibu ya, karena apa yang sudah kita peroleh, apa yang sudah kita perjuangkan selama ini itu didasari pada keyakinan akan nilai kebajikan yang sudah menjadi budaya positif. Jadi apapun godaan dari luar, kalau kita sudah mempunyai keyakinan dan nilai kebajikan yang sudah melekat pada diri kita, insya Allah tidak akan terpengaruhi atau tergoda oleh godaan-godaan yang ada dari luar. Kemudian kita akan membahas tentang perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Kalau dulu kita kenal dengan stimulus, ada stimulus kemudian ada respon, alangkah baiknya ini ada teori kontrol atau pilihan. Jadi kita memberikan pilihan daripada kita memberikan stimulus, kita lebih baik memberikan kontrol. Apa perbedaan dari stimulus dan respon dengan teori kontrol atau pilihan? Yang pertama, kalau untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang. Kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sesuatu yang kita yakini baik ya, kita akan berusaha mengubah pandangan orang agar berpandangan sama dengan kita. Contohnya saja dengan anak ya. Misalnya
kita kadang seringkali memaksakan atau mencoba mengubah cara pandang anak itu menjadi seperti cara pandang kita. Tapi alangkah baiknya dalam teori kontrol atau pilihan yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau pandangan orang di sekitar kita itu berbeda dengan kita, sebaiknya kita tidak usah mengubah orang itu agar sama dengan kita, tapi kita berusaha memahami. Oh, cara pandang mereka seperti ini, begitu. Kemudian perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Itu kalau menurut stimulus dan respon. Kalau orang yang berperilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi terkadang dalam teori kontrol atau pilihan kita menganggap orang dalam melakukan suatu tindakan atau suatu perilaku, bahwa semua yang perilaku yang kita lakukan itu memiliki sebuah tujuan. Jadi kita pahami dulu tujuannya apa, dia melakukan itu, alasannya kenapa. Kemudian dalam stimulus dan respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Kalau orang lain tidak suka berarti saya tidak melakukannya. Tapi dalam teori kontrol atau pilihan, kalau kita sudah memiliki nilai kebajikan dalam diri sudah tertanam, kita akan bisa bahwa hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian dalam stimulus dan respon, saya bisa mengontrol orang lain. Seperti saya bisa mengontrol siswa saya di kelas. Tapi kenyataannya dalam teori kontrol atau pilihan kita itu tidak bisa untuk mengontrol orang lain. Orang lain juga punya cara pandang masing-masing. Kemudian dalam stimulus dan respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jika kita merayu, misalnya ya, ketika kita menyuapi anak, kita bujuk dengan baik-baik dulu terlebih dahulu. Tapi ketika gagal, pasti, bahkan saya, ini contohnya saya akan cenderung memaksa. Ayo dimakan, nanti begini-begini, begitu. Kemudian dalam teori kontrol atau pilihan itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Contohnya, kalau kamu nggak mau makan ini, kamu mau makan apa? Begitu. Jadi dia diberikan pilihan atau kita berkolaborasi. Mereka diberi kesempatan untuk berpendapat. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Berarti kalau saya nggak menang pasti saya kalah. Kalau saya tidak begini pasti saya kalah. Itu untuk stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol atau pilihan, model berpikir menang dan menang. Kita itu sebenarnya meskipun ada indikasi gagal, itu sebenarnya kita sudah menang. Kita sudah melawan diri kita sudah berusaha, itu sudah ada bisa dikatakan dengan menang. Jadi tidak ada yang gagal selagi kita berusaha untuk mencoba. Kemudian untuk disiplin positif ini, teori kontrol atau teori pilihan ini disampaikan oleh Dr. William Glasser. Itu meliputi ada 4. Yang pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Sehingga makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Kita gali potensi kita terlebih dahulu agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Pastinya tentunya kita memiliki cita-cita dan angan-angan, dan saya yakin semua cita-cita itu tidak ada yang tidak baik. Bahkan anak-anak yang kita konotasikan dengan nakal pun pasti mempunyai cita-cita, dan cita-citanya itu pasti baik. Kemudian yang kedua, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini berdasarkan teori motivasi, itu ada 2. Motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar, kemudian ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu yang pertama, kita melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman. Yang kedua, kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan.
dari diri sendiri. Selanjutnya yang ketiga, kita melakukan sesuatu karena kita menghargai diri sendiri. Seperti kita ya, kalau datang ke sekolah tepat waktu, itu alasan yang pertama karena peraturan, takut dihukum. Kemudian misalnya anak-anak tidak mengerjakan PR, takut nanti kena hukuman. Saya akan belajar sungguh-sungguh, nanti ranking 1 dapat hadiah. Itu sudah motivasi ekstrinsik. Tapi kalau kita datang karena memang sudah tertanam dalam diri, saya ingin seperti orang yang menghargai waktu, itu adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Dan itu sudah menjadi nilai-nilai kebajikan universal dan perlu kita tanamkan dalam sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk biasanya di awal semester atau di awal pembelajaran kita bertemu dengan anak-anak, kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu dengan anak-anak. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan atau tata tertib. Kalau tata tertib disusun langsung oleh sekolah, siswa setuju atau tidak, ya itu peraturannya harus setuju. Tapi kalau keyakinan kelas, kita buat kesepakatan, datang awal atau apa, nanti konsekuensinya apa, itu disepakati bersama. Kemudian yang ketiga, model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini kita akan diposisikan dalam 5 posisi kontrol. Mana yang akan kita pilih, mana yang baik dari 5 posisi kontrol itu. Yang pertama, kita bisa memilih sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, dan yang kelima manajer. Di sini untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah itu masuk dalam teori motivasi, nantinya masuk untuk menghindari hukuman, yaitu ekstrinsik. Kemudian teman dan pemantau itu mendapatkan imbalan. Dan kalau manajer, kita memposisikan diri posisi kontrol sebagai manajer, nantinya kita akan untuk menghargai diri sendiri. Dalam segitiga restitusi kita dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan, dan kemudian akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan yang keempat, yaitu realitas atau kebutuhan manusia itu berbeda. Saya, Bu Latif, jenengan semua pastinya kebutuhannya berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, kita nanti akan membahas tentang bahwa kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan yang utama adalah untuk bertahan hidup. Setuju atau mboten? Setuju. Kemudian yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Kita lanjutkan tentang apakah makna disiplin. Berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Sebenarnya disiplin ini adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Berbeda ya, makna disiplin dari ini berkonotasi berbeda dengan makna disiplin diri dari Socrates dan Plato. Jika Socrates dan Plato itu menganggap bahwa atau dalam budaya kita kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Intinya disiplin adalah patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya anak-anak kalau disuruh disiplin itu tidak nyaman, okay? Bukan dengan apa yang kita hargai atau dengan pencapaian suatu tujuan mulia. Bukan karena dengan kita menghargai rasa disiplin itu sendiri dan ingin
itu, tapi karena ketidaknyamanan. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, kita sekarang sebagian sudah ada yang IKM, ya, menerapkan kurikulum merdeka. Sebenarnya kurikulum merdeka itu mengarahkan peserta didik untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Dan tentunya mungkin pada hari Senin, Selasa nanti kita akan melaksanakan KKG tentang kurikulum merdeka. Mungkin ini juga akan dibahas, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Itu ada 6: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi anak-anak didik kita itu diharapkan memiliki rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang paling penting adalah berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, tidak membeda-bedakan. Kemudian bergotong royong, kemudian mandiri, kemudian kreatif, dan bernalar kritis. Baik Bapak Ibu, agar kita lebih semangat, kita menyanyi bersama ya lagu Profil Pelajar Pancasila. Ini merupakan menggunakan instrumen lagu becak. Selanjutnya kita masuk di materi 2.2, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Tadi di awal sudah ada pertanyaan pemantik, setujukah jika hukuman dapat meningkatkan disiplin anak? Nah, di sini akan kita bahas kira-kira sesuai tidak jika kita memberikan hukuman itu dapat meningkatkan disiplin. Nah, menurut teori motivasi perilaku manusia, Diane Gosin dalam bukunya Restructuring School Discipline, yang pertama itu motivasi eksternal. Kita disiplin itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dalam hati ada pertanyaan begini, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya?
nanti kena hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apabila apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini saya alami ketika kecil. Saya akan berusaha untuk misalnya mendapatkan nilai baik. Itu bukan karena dari diri, tapi karena nanti ingin meminta sesuatu. Dan pastinya kalau apa yang kita inginkan itu sudah diberikan semua, sudah diberikan, kita akan kehilangan motivasi itu. Pasti mintanya yang lebih. Kemarin saya minta ini, besoknya lagi saya akan minta lebih, gitu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah tujuan dari disiplin positif, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa, jadi dari dalam diri apabila saya melakukannya. Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan tentang merdeka, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita tidak hanya tidak diperintah, maksudnya merdeka itu, tapi kita juga mampu untuk memerintahkan diri sendiri. Kalau yang tadi dengan hukuman, sekarang tadi adalah dengan memberikan penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga berupa hukuman, Bapak Ibu. Di sini dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi tergantung, kalau kita sudah tidak mengiming-imingi lagi dengan imbalan, mereka akan malas untuk melakukannya. Dan ini pengaruhnya jangka pendek dan juga jangka panjang. Kemudian penghargaan itu juga menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan ini sebenarnya dianggap tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Maksudnya di sini jika ada teman yang diberi penghargaan sementara teman yang lain tidak, yang lain itu akan merasa minder biasanya. Jadi merusak hubungan. Oh, kamu sudah dikasih penghargaan, aku nggak pernah. Seperti itu biasanya kalau anak kecil, apalagi ya, Mary, bahasa kitanya Mary. Kemudian penghargaan juga dapat menurunkan kualitas. Kemudian yang ketiga, penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dan untuk memahami perbedaan hukuman atau konsekuensi, tadi kita sudah membahas tentang hukuman. Kemudian untuk memahami apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi, ini ada sebuah permasalahan. Tolong Bapak Ibu, jika termasuk hukuman angkat emotikon warna merah, dan jika termasuk konsekuensi angkat emotikon warna hijau. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Pernah mengalami Bapak Ibu disuruh mencatat banyak karena terlambat atau karena apa? Itu menurut Bapak Ibu itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Mohon diangkat kalau konsekuensi hijau, kalau hukuman itu merah. Saya akan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Oke, di sini ada Pak Bakti dan Bu In yang menjawab hukuman, sedangkan yang lain menjawab konsekuensi. Nanti kita lihat di akhir nih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Misalnya ada anak datang terlambat, terus disuruh lari, ayo lari mengelilingi lapangan. Itu hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Hukuman merah, konsekuensi hijau. Kali ini Pak Banan dan Budian
Pak Wanen Budian masih ragu-ragu ini. Pak Wanen dan Pak Kabib mengangkat hijau, konsekuensi, yang lain hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Ya, ini kompak semuanya hukuman. Selanjutnya yang keempat, menggantikan anak diminta untuk menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalnya ada anak mencoret lembar kertas temannya dan disuruh untuk meminta untuk menggantikan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, kompak. Kemudian yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Misalnya ada anak yang menumpahkan minuman terus disuruh membersihkan. Ya, semuanya kompak, konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah. Disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ada anak yang tidak memakai sepatu hitam, kemudian kamu harus memakai sepatu seharian di sekolah, baik di jam, semua jam. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Untuk Bu Im dan Bu Prati konsekuensi. Kemudian yang terakhir ya Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK. Ini ada yang ragu. Bu Prati konsekuensi, Budian dan Bu Sevi konsekuensi, tetap bisa. Kita lihat ya Bapak Ibu. Apakah benar semua? Ya. Untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu suatu hukuman ya. Karena itu kurang efektif dan tidak memberikan, kurang mengena untuk anak, tapi itu justru akan mengedorkan mental mereka. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Kita tanyakan dulu alasannya kenapa dan sebagainya, dan alangkah baiknya kalau konsekuensinya atau hukumannya tidak seberat itu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali, tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga hukuman. Mungkin sebaiknya bisa diganti membeli masker di kopsis sekolah seperti itu. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas, itu juga konsekuensinya ya, karena kita mencoret pekerjaan teman, kertas teman, maka kita harus menggantinya. Kemudian membersihkan tumpahan air, itu juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, itu juga termasuk dalam hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat dalam 10 menit dalam pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Karena itu pelajaran PJOK, jadi masih ada koneksinya dengan lari. Tapi kalau tadi yang terlambat disuruh mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu masuknya di hukuman. Seperti itu ya. Kemudian apa perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, kemudian membuat anak sakit. Sakit itu bukan hanya fisik, tapi sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Biasanya itu dikenang, saya sakit hati dulu dihukum begini, ya, kata hati. Kemudian anak akan membuat anak menjadi benci dengan kedisiplinan. Kemudian paksaan, hukuman itu identik dengan paksaan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk, dan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kadang memaksa anak untuk berbohong.
untuk menyembunyikan kesalahannya agar tidak terkena hukuman. Kemudian marah, kesal, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Tetapi kalau konsekuensi itu merupakan sesuatu yang harus terjadi, membuat anak, sebenarnya juga konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak akan menghargai disiplin, kemudian stimulus dan tanggapan bukan paksaan, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, akan menciptakan konsep diri yang baik, kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian tapi anak juga akan kehilangan hak dan dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi itu netral, sedangkan yang positif adalah restitusi. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau tujuannya. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, kita menerapkan hukuman itu akan menciptakan identitas kegagalan, tapi dengan konsekuensi dan restitusi itu akan menciptakan identitas kesuksesan. Di slide sudah ada tentang hukuman dan konsekuensi, tadi sudah kita bahas ya. Nah, di sini kita bahas tentang restitusi. Restitusi merupakan sebuah pilihan. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian anak yang kita atau korban di sini tulisannya, tapi anak yang kita hadapi itu akan mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah mereka akan terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian kata-kata yang dapat kita terapkan kepada anak yang misalnya berbuat yang tidak tepat itu adalah apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, nantinya diharapkan murid atau anak akan menghormati dirinya sendiri. Dan setelah itu, kalau kita bisa menghormati diri sendiri, pasti akan bisa menghormati orang lain. 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan sebuah paksaan, kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian restitusi fokus pada solusi, dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya murid yang berbuat salah kan dikucilkan ya, teman-temannya takut untuk menemani. Nah, di sini tugas kita adalah mengembalikan murid yang berbuat salah itu bergabung kembali pada kelompoknya agar bisa diterima kembali oleh teman-temannya. Baik, sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, kita refreshing terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu ikuti apa yang saya katakan. Apa yang saya katakan ya. Bergoyang-goyang, tolong tangannya di atas. Bergoyang-goyang, stop. Semua memandang saya dong. Bergoyang-goyang. Bergoyang-goyang lagi.
Stop. Sudah tidak ada yang bergerak nih. Stop. Bergoyang-goyang. Hidup. Kemudian pegang pipi. Hidup pindah ke pipi. Iya. Iya. Kita lanjut deh. Konsentrasi kembali biar tidak sepaneng. Keyakinan kelas. Tadi di awal sebelum kita masuk materi kita sudah membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nyapa toh? Sudah ada tata tertib, sudah ada peraturan. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini kita kembalikan ke pertanyaan itu ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Memakai helm itu peraturan ya? Iya, peraturan lalu lintas. Terus kenapa Bapak Ibu itu mengapa memakai helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Biar aman. Ya, biar aman. Berarti itu sudah melekat menjadi budaya positif dalam diri Bu Rini. Kalau mematuhi peraturan itu masih karena adanya pengaruh ekstrinsik karena takut dengan Pak Polisi itu. Tapi kalau Bu Rini tadi agar aman itu sudah tertanam dalam diri suatu nilai kebajikan. Kemudian ya faktor intrinsik. Mengapa kita memiliki peraturan 3M ketika kemarin ada virus corona? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa Bapak Ibu? Biar tetap sehat. Apa? Ini Pak Banang dari tadi mematuhi peraturan. Wah, Pak Banang itu belum menciptakan nilai kebajikan di dalam diri. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan kelas datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya karena itu alasannya bukan karena kita takut malu kalau datang belakangan, atau biasanya kalau datang belakang dalam waktu pelatihan itu duduknya di depan gitu. Karena biasanya yang datang dulu yang di belakang yang dipenuhi. Bukan karena itu, tapi karena kita ingin menghargai diri sendiri, bahwa saya ini ingin menunjukkan bahwa seseorang yang menghargai waktu, seperti itu ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Sebenarnya dari suatu peraturan kelas itu akan tercipta suatu keyakinan kelas, kemudian akan membentuk lingkungan yang positif, dan kemudian akan menyebarkan budaya-budaya positif di lingkungan kita. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu menurut panjenengan semua keyakinan kelas apa yang dapat diperoleh? Nilai apa? Oh iya, bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yaitu menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu keyakinannya juga keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, bukan karena takut ditangkap polisi ya, bukan karena takut peraturan ya Pak Wanang ya. Dilarang menggunakan narkoba itu, tapi keyakinannya karena demi kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan bersabar. Melatih sabar ini yang paling berat menurut saya. Kemudian menggunakan masker itu juga untuk kesehatan dan keselamatan, bukan karena takut diswab. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ini tujuannya untuk keselamatan dan keamanan. Selanjutnya
Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita memiliki 5 kebutuhan dasar yang tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, kebutuhan ini bersifat fisiologis. Misalnya, apa yang kita butuhkan untuk bertahan hidup? Kesehatan, makanan, kemudian rumah, pakaian ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Bagaimana coba Bapak Ibu kalau di sekitar kita atau kita tidak mendapatkan kebutuhan kasih sayang? Pripun Pak Wana? Kalau kita tidak punya kasih sayang, hampa. Hati akan merasa kosong ya Pak Wana. Data. Ini adalah kebutuhan jiwa atau psikologis. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kita bebas untuk dituntut untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Kemudian yang keempat, kesenangan atau fun. Kita butuh nggak kira-kira kesenangan? Sangat butuh ya. Kesenangan atau fun itu juga kebutuhan untuk kesenangan, terutama untuk anak-anak itu bisa dengan bermain sehingga tertawa. Kemudian bagaimana jika hidup tanpa kenikmatan apapun? Pasti sangat menyedihkan ya. Kita tidak bisa merasakan senang, tidak apa-apa, pasti flat dan sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Kemudian yang kelima, penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini kebutuhan penguasaan. Nah, yang kelima adalah posisi kontrol. Dalam posisi kontrol ini ada 5 Bapak Ibu, tadi sudah di depan ada. Yang pertama, kita menghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Posisi kontrol itu dapat dilakukan dengan perbuatan, perkataan, hasil, kemudian dunia kaitan dengan dunia berkualitas, kemudian dengan perkataan murid, kemudian dampaknya apa bagi murid. Yang pertama, penghukum. Contohnya perbuatan guru dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Misalnya kalau ada yang datang terlambat itu disindir, wah pagi sekali kamu hari ini gitu. Padahal jelas datangnya terlambat. Kemudian dengan perkataan, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, itu sudah termasuk hukuman. Rasakan akibatnya. Nah, itu hukuman. Kemudian hasilnya kita akan membentak, menyalahkan orang lain. Kemudian anak akan berbohong, kemungkinan terbesarnya itu. Sedangkan kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Sudah bukan role modelnya lagi guru itu. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Saking terbiasanya kita marah-marah. Kemudian dampaknya murid akan mengulangi lagi kesalahannya, tidak jera, justru tidak jera, tapi kita akan berdosa ya, karena kita sudah marah-marah dan itu membuang-buang energi. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Sebenarnya di sini yang membedakan itu gestur dan pemilihan kata. Apa itu penghukum, membuat orang merasa bersalah? Kadang kan maksud kita apa, tapi kalau pemilihan katanya kurang tepat, mungkin diterimanya akan berbeda. Maksud kita tidak menyinggung,
tapi karena pemilihan katanya kurang tepat, bisa jadi itu akan menyinggung. Kemudian kalau untuk membuat orang merasa bersalah itu, contohnya perbuatannya berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu begini, ibu kecewa sekali hari ini kamu seperti ini. Itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya begini, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu lebay sekali ya. Kemudian menyembunyikan efeknya atau hasilnya, anak akan menyembunyikan, kemudian menyangkal, tidak, saya tadi tidak melakukan itu karena teman saya diajak ini, diajak itu. Kemudian berbohong. Dan kaitannya murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ini guru sudah tidak lagi dibenci, sudah masih disenangi oleh anak-anak. Kemudian anak-anak akan berkata, maafkan saya, maaf ya bu, pasti begitu. Kemudian dampaknya anak akan merasa rendah diri, minder, karena sering kita salahkan, akan merasa minder. Kemudian jika kita meletakkan posisi kontrol dari luar, yaitu teman itu dan pemantau, itu anak akan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman atau pemantau, ini sudah cukup bagus ya. Ini sudah termasuk identitas berhasil atau sukses. Jika kita menempatkan posisi kontrol sebagai teman atau pemantau. Guru berbuat dengan cara membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau dapat menghitung dan mengukur. Kemudian dengan berkata, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi ibumu, kamu harus semangat, kamu harus rajin. Itu. Terus kemudian, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu apa kamu? Ingat tidak, kemarin ibu belikan apa? Ingat tidak, kemarin? Nah, itu sebagai teman. Tunda-tunda. Bahasa Jawanya tunda-tunda, Pak Wana. Kemudian, kalau sebagai pemantau, coba diingat kembali apa peraturannya kemarin. Nah, itu pemantau. Kemudian, kalau posisi teman akan mengakibatkan ketergantungan. Kalau pemantau akan menyesuaikan diri, anak sudah belajar menyesuaikan diri, namun apabila diawasi, kalau sudah lepas dari pandangan kita, mungkin sesekali bisa saja mengulang kembali. Kemudian murid juga meletakkan guru pada sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian untuk pemantau meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, muridnya akan berkata, jika kita pada posisi kontrol teman akan mengatakan, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Kemudian kalau sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Kalau di TK ya, itu kan dapat bintang. Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman bu yang harus saya tulis? Seperti itu. Kemudian untuk teman, ini dampak pada muridnya masih lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian untuk posisi pemantau, dampak pada muridnya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, identitas atau posisi kontrol yang paling tepat dan yang harus kita coba, yang harus mulai kita terapkan adalah posisi kontrol manajer, yaitu agar kita dan anak-anak itu menghargai diri sendiri dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau kata-kata yang dapat kita ajukan, yaitu apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya luar biasa, akan menguatkan pribadi anak, karena anak juga akan berusaha untuk memecahkan permasalahannya. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas,
Kemudian murid juga akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini Bu atau Pak, seperti itu. Jadi di saat murid bertanya seperti itu, kita bisa masuk ke dalamnya dan mengontrol anak. Kemudian dampak pada muridnya mengevaluasi diri dan tentang bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di sini ada pernyataan. Ini termasuk posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol apa Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu hari ini. Kamu telah menyakiti perasaan ibu. Kamu telah berbohong. Itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar dalam melakukan tugas. Kamu tidak pernah benar melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari di sekolah. Itu posisi kontrol apa? Penghukum. Iya. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru di sini. Semangat. Itu termasuk posisi kontrol teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini hari ini? Ayo semangat mengerjakannya. Itu posisi kontrol pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau ada satu masalah, terus anak-anak ditanya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu posisi kontrol manajer, karena anak diberi kesempatan untuk berpikir dan menyampaikan pendapatnya tentang cara yang dianggap atau diyakini tepat untuk anak-anak dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir kalau mengumpulkan tugas. Lambat sekali kamu nak. Itu apa? Posisi kontrol penghukum. Kemudian yang keenam, terakhir nih, segitiga restitusi. Dalam melakukan sebuah segitiga restitusi itu langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita harus tahu identitasnya, bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Semua yang ada di sini pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna atau benar selalu. Tidak, pasti semua pernah melakukan kesalahan. Kemudian menyatakan ke anak bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pasti sebelumnya ada. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain melakukan itu tadi? Kemudian menanyakan keyakinan. Kemarin nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Sebenarnya kamu nanti ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanya seperti itu. Nah, itulah langkah-langkah cara melakukan segitiga restitusi. Agar lebih memahaminya, nah di sini ada pembahasannya. Untuk menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya anak kalau sudah gagal itu down. Kalau anak melakukan suatu permasalahan, sebenarnya itu dia sudah takut untuk mengakuinya. Nah, sebaiknya kita juga jangan langsung mencerca atau menjudge anak. Ya, kita sebaiknya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, contohnya seperti itu. Misalnya ada yang berantem, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Contohnya seperti itu. Kemudian, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, sebenarnya kalau kita yang menyalahkan diri sendiri, ini mesti salahku. Itu juga cenderung tidak baik pada diri sendiri. Tidak bersikap baik pada diri sendiri. Kemudian yang kedua tadi adalah validasi kebutuhan.
membantu anak mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Kenapa anak melakukan itu? Sebenarnya kebutuhan apa loh yang ingin dipenuhi anak? Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tadi adalah memiliki tujuan. Nah, kita dapat berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk. Kamu tadi sudah bagus melakukan itu, tapi kamu tadi tidak melakukannya kan, untuk melakukan kegiatan yang lebih buruk. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kemudian apa yang penting, apa yang sangat penting bagi kamu sampai kamu melakukan itu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru agar apa yang kamu lakukan itu lebih positif. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus melukai orang lain, contohnya memukul atau apa. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Seperti itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Itu makanya pentingnya membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi di kelas kalau ada suatu permasalahan anak-anak, kita punya kepercayaan kelas kita apa, kesepakatan kita kemarin apa, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Bagaimana keinginan anak? Pasti punya gambaran. Aku ingin kelasku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang menurut anak-anak ideal itu seperti apa? Kemudian kamu nanti ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Dan kamu menjadi orang yang seperti apa? Kita dapat melakukan intervensi 30 detik kepada anak yang berbuat tidak tepat. Contohnya seperti yang ada di slide ya. Itu 30 detik menanyakan kepada anak, mengintervensi. Intervensi ini bisa membantu anak kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan seorang manajer, yaitu posisi kontrol pemantau dan manajer. Biasanya pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Seperti itu. Dan seterusnya. Nah, demikian Bapak Ibu tentang materi budaya positif pada modul 1.4. Sebelum kita melakukan refleksi, di sini saya juga akan menyemangati Bapak Ibu guru semua bahwa pendidikan guru penggerak itu tidak seberat yang kita bayangkan. Tidak berat ya, sebenarnya santai. Tugasnya juga tidak banyak. Seperti ini kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, dengan Bapak Kepala Sekolah dan seluruh elemen yang ada di sekolah. Tugasnya tidak berat dan tidak dituntut untuk apa ya? Jadi sesuai dengan apa yang kita dapatkan, apa sesuai dengan apa yang kita mampu atau kemampuan kita bagaimana itu. Ya, tapi dalam pendidikan guru penggerak itu tentunya banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan. Saya juga menyadari budaya positif di sekolah kita sudah sangat luar biasa, tapi melalui pendidikan, setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini ternyata masih ada sesuatu yang saya yakini selama ini efektif untuk saya terapkan ternyata kurang tepat. Seperti kalau saya biasanya memberikan hadiah kepada anak-anak yang sudah melakukan hal yang baik, kemudian memberi sanksi kepada anak yang berbuat kurang tepat, itu saya dulu sering melakukannya itu. Ternyata memberi hadiah pun juga kurang tepat. Alangkah baiknya setiap anak itu kita paham, setiap anak itu berbeda-beda dan setiap anak itu mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi kalau kita memberi penghargaan
itu usahakan anak-anak kita semuanya diberi penghargaan. Misalnya penghargaan siswa terrajin. Kadang kan ada ya Bapak Ibu anak yang kemampuannya maaf di bawah teman-teman yang lain, tapi dia tidak pernah bolos. Dia rajin sekali ke sekolah, santun orangnya. Ya, itu bisa kita berikan penghargaan, predikat siswa tersantun di kelas 5. Ini tuh pasti mereka sudah sangat bahagia karena belum pernah sebelum-sebelumnya belum pernah mendapatkan predikat seperti itu. Jadi kalau ya kita belajar, saya juga belajar untuk tidak membeda-bedakan anak-anak. Bahwa anak-anak itu pasti dibalik semua kekurangannya ada lah. 1, 2, 3, Allah pasti maha adil dalam memberikan kemampuan kepada siswa itu, pasti kepada setiap umatnya itu pasti ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Baik Bapak Ibu, kemudian saya juga mengucapkan semangat untuk Pak Banan dan Bu Im yang lolos di CGP Angkatan 8. Semangat, semoga bisa masuk di pendidikan guru penggerak, yaitu setelah proses mengajar dan simulasi mengajar dan wawancara, sehingga saya ada temannya di sini. Ya kan Pak, Bapak Kepala Sekolah setuju ya? Semakin banyak yang mengikuti. Oh iya, Budian juga semangat untuk ikut program guru penggerak. Semakin banyak yang mengikuti, insya Allah sekolah kita akan semakin tercipta budaya-budaya positif yang baru. Bapak Ibu, setelah melakukan kegiatan pada pagi siang hari ini ada sedikit pertanyaan refleksi. Mohon Bapak Ibu merenungkan setelah tadi saya menyampaikan di depan sini, apakah hal baru yang mengubah paradigma Bapak Ibu dan yang Bapak Ibu dapatkan? Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Bapak Ibu masih perlu kita perbaiki bersama dan perlu kita kembangkan? Dan yang ketiga, sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan kita selama ini? Kemudian yang keempat, mari kita bayangkan sekolah impian kita. Bagaimana suasana sekolahnya, bagaimana sikap gurunya, bagaimana tutur kata guru, kemudian bagaimana guru bersikap kepada muridnya, bagaimana sikap murid-muridnya, bagaimana mereka saling berinteraksi terhadap kita dan terhadap guru-guru yang lain. Untuk refleksi yang pertama, mohon Bapak Ibu siapa yang berkenan untuk menyampaikan refleksinya tentang hal baru apa yang mengubah paradigma dan yang saya dapatkan dalam kegiatan hari ini. Mohon angkat tangannya. Oh iya, Bu Rini, terima kasih Bu Rini. Ini kami persilakan untuk menyampaikan hasil refleksinya untuk nomor 1. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya setelah mengikuti kegiatan hari ini, saya menyadari bahwa selama ini saya masih melakukan sesuatu hal yang kurang tepat kepada anak didik saya. Saya sering memotivasi mereka untuk menjadi lebih baik, tentunya dengan iming-iming hadiah ataupun penghargaan, bahkan sesekali memberi sanksi kepada mereka yang melanggar aturan. Dan setelah saya menyimak materi yang dipaparkan tadi, ternyata benar bahwa hukuman dan penghargaan itu kurang efektif dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sekiranya hanya itu yang saya dapat sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini. Tentunya sama juga dengan saya Bu Rini, bahwa selama ini saya juga masih banyak melakukan tindakan-tindakan yang ternyata setelah saya pelajari
satu ini ternyata itu kurang efektif dan kurang tepat. Terima kasih Bu Rini. Kemudian selanjutnya refleksi yang kedua, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut kita masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Kita bisa berkolaborasi bersama. Monggo, sinten yang berkenan menyampaikan hasil refleksinya? Oh iya, terima kasih Bu Prati. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan Bapak Ibu Guru juga yang kami hormati pula. Pendapat saya untuk pertanyaan yang nomor 2, sebenarnya penerapan disiplin saat ini di sekolah ini sudah kami terapkan dengan pembiasaan-pembiasaan positif. Misalnya berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai dan membaca surat-surat pendek, juga literasi sebelum pembelajaran. Juga upacara bendera pada hari Senin dan kegiatan ekstra kurikuler. Juga pembiasaan yang baik itu dilakukan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Misalnya piket kelas pada pagi hari dan hal-hal yang lain. Misalnya pembacaan doa dan surat pendek itu untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Juga piket di kelas maupun di sekolah itu membiasakan mandiri pada diri anak-anak dan bertanggung jawab terhadap lingkungan kita, baik lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Juga upacara itu mendidik kita dan anak-anak kita untuk selalu berdisiplin. Kemudian juga ekstrakurikuler ternyata juga membuat anak-anak disiplin, terutama ekstra pramuka dan ekstra-ekstra yang lain, olahraga dan kesenian. Ini anak-anak juga merasa bahagia dan senang. Kemudian untuk yang masih perlu kita tingkatkan dan juga kita harus memberikan contoh adalah penanganan kita terhadap sampah plastik, Bapak Ibu ya. Ini masih sulit sekali. Perlu kita berikan contoh-contoh dan contoh dengan kita telaten dan kerja keras juga bagaimana penanganan sampah plastik, karena kita dan anak-anak kadang-kadang membuangnya hanya sembarangan padahal sudah disediakan tempat sampah, dan itu yang harus kita perhatikan setiap saat. Kita beri contoh secara terus-menerus yang tiada hentinya. Itu tentang penanganan sampah terutama. Begitulah pendapat saya untuk hari ini dan sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang kita laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar sekali Bu Prati, untuk penanganan masalah sampah memang perlu menjadi perhatian kita bersama, dan mungkin kita ke depan mempunyai program-program tertentu khususnya untuk mengurangi masalah sampah plastik ini. Kemudian refleksi yang ketiga, sebagai seorang pendidik dan atau pemimpin sekolah, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan kita. Monggo, sinten ingkang Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula, di sini izinkan saya menjawab dari pertanyaan tadi. Sebagai seorang pendidik di sekolah, dalam menciptakan suasana positif di lingkungan saya adalah
memulai dari diri sendiri. Menyiapkan diri sebagai teladan yang baik bagi siswa. Dengan diberikan keteladanan yang baik, maka secara otomatis siswa akan meniru apa yang kita lakukan. Selain itu, saya juga menjalin kolaborasi yang baik dengan sesama rekan sejawat sehingga komunikasi positif dapat terlaksana dengan baik pula. Terciptanya suasana positif di sekolah pastinya akan mendukung ketercapaian visi di sekolah. Terima kasih, itu jawaban yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Bu Diah Puspitawati. Tentunya dalam mengubah orang lain kita perlu mengubah untuk diri kita sendiri, seperti filosofi Jawa bahwa guru adalah digugu lan ditiru. Jadi kita akan ditiru oleh anak-anak. Jadi kita berikan contoh terlebih dahulu kepada anak-anak, sehingga kalau anak-anak melihat apa yang kita lakukan, insya Allah anak-anak juga akan meniru. Dan jika kita memerintahkan, jika kita sendiri melakukan, insya Allah mereka akan mau untuk melakukannya. Yang keempat, refleksi yang keempat yaitu mari kita bayangkan sekolah impian kita. Bagaimana suasananya, bagaimana sikap gurunya, bagaimana tutur kata guru, dan bagaimana guru bersikap kepada murid, murid bersikap kepada guru, bagaimana kita berinteraksi. Monggo ingkang berkenan menyampaikan hasil refleksinya kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Imra'atun, kami persilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, mengingat waktu sudah mepet, untuk menanggapi refleksi yang keempat, saya membayangkan sekolah sebagai tempat belajar yang dirindukan, indah, bersih, dan nyaman. Saya juga memimpikan murid-murid yang pakaiannya rapi, melangkah dengan penuh gairah dan semangat untuk belajar. Saya juga membayangkan guru-guru yang berpakaian rapi, ramah, murah senyum, tutur katanya baik, bersikap penuh perhatian pada murid, berwibawa, dan tampil memesona dalam mengajar. Di sekolah, semua siswa selalu menyapa guru dengan sopan, berinteraksi untuk menanyakan ilmu dengan penuh antusias. Sekolah yang memberikan pelayanan terbaik bagi siswa untuk menggali potensi mereka, dan siswa yang aktif di setiap kegiatan sekolah. Demikianlah jawaban refleksi yang keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa bayangan sekolah impian Bu Imro'atus. Ya, Bapak Ibu guru mohon untuk berpakaian yang rapi, tampil mempesona di depan anak-anak, menyambut dengan ramah dan dilarang mencucu, ya. Selalu smile setiap waktu, apapun yang dirasakan kita tinggalkan. Kesedihan misalnya di rumah lupa belum menanak nasi, kita lupakan, kita tetap senyum, ramah dan mempesona di depan anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti kegiatan pada pagi siang hari ini. Saya sangat berterima kasih karena Bapak Ibu semua sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan tentunya masih banyak sekali kekurangan pada diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Dian Aryuningtyas. Alhamdulillah, pemaparan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SD Negeri 2 Worawali, Kamis 2 Februari 2023 oleh Ibu Dian Aryuningtyas telah berjalan dengan sangat baik dan luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Dian.
Dan tentunya banyak sekali manfaat dan juga wawasan-wawasan baru yang dapat kita peroleh. Semoga kita dapat menerapkannya dengan baik dan kita juga dapat mengikuti jejak Budian dalam program Guru Penggerak. Untuk acara selanjutnya yaitu doa, kami persilahkan kepada Bapak Bakti Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat, nikmat, hidayah, dan karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah kegiatan di pagi hari ini menjadi kegiatan yang penuh manfaat dan menjadi kegiatan yang penuh dengan berkah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Cukup sekian acara pada pagi menjelang siang hari ini. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Mohon maaf apabila dari awal hingga akhir terdapat banyak kehilafan dan juga kesalahan. Saya pribadi beserta Ibu Dian Aryuni Tias mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi hasil diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di SDN 2 Worawari. Selanjutnya, hasil dari aksi nyata ini adalah pelaksanaan aksi nyata ini mendapatkan hasil yang sangat baik dan sangat bermanfaat, terutama bagi saya selaku CGP sendiri dan rekan guru. Terlihat rekan guru sangat antusias mengikuti sosialisasi yang menurut mereka sangat relevan dengan tugas sebagai seorang pendidik, terutama setelah digaungkannya Merdeka Belajar oleh Bapak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Begitu juga halnya dengan terbentuknya keyakinan kelas, siswa merasa bertanggung jawab untuk menjalankan keyakinan kelas tersebut, sehingga terciptanya budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.